Sebuah laporan media internasional menyebutkan bahwa Iran tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal tangker minyak melintasi Selat Hormuz secara terbatas. Namun, izin tersebut disebut-sebut akan diberikan dengan syarat tertentu, yakni transaksi minyak harus dilakukan menggunakan mata uang yuan milik China. Hari ini semua negara itu bisa bergerak dan bertumbuh karena ada satu cairan yang disebut minyak. Sekarang coba teman-teman bayangkan, hanya ada satu mata uang yang bisa digunakan untuk membeli cairan yang sangat berharga itu. Mata uang itu adalah dolar dan sistem yang mengaturnya disebut petrodolar. Itulah momen ketika Amerika Serikat tidak hanya menjadi negara yang sangat kuat di muka bumi ini, tapi menjadi pengendali sistem keuangan global. Mereka bisa menggulingkan rejim yang berkuasa di suatu negara, menculik presiden yang tidak patuh terhadap kepentingan Amerika, bahkan menyerang kedaulatan tanpa harus patuh dengan hukum internasional. Lalu bagaimana ceritanya, bagaimana sampai petrodolar itu lahir, dan bagaimana ia bisa mencengkram dunia saat ini. Lalu, mengapa hari ini, di tengah konflik Iran, cengkraman itu mulai retak yang membuat Amerika sangat panik dan terancam bangkrut. Nonton sampai habis teman-teman, karena dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana sistem petrodolar itu mencengkram kita semua. Semuanya itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1944, dunia menyepakati sistem keuangan global yang bernama Bretton Woods. Inti dari Bretton Woods ini sederhana. Yang pertama, semua mata uang dunia itu dikaitkan ke dolar. Lalu, dolar itu dikaitkan ke emas. Dolar itu sama dengan emas. Dalam arti lain, underling atau pendukung uang kertas dolar itu adalah emas. Karena kalau tanpa emas, maka uang kertas itu sama dengan sampah, teman-teman. Namun, masalahnya muncul di tahun 1971. Kala itu Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, menghentikan konvensi dolar ini ke emas. Atau emas itu bukan lagi menjadi underlingnya dolar. Dunia panik kala itu. Dolar bisa kehilangan jangkarnya atau kehilangan pendukungnya yang membuat dolar itu seperti uang sampah kertas. Amerika pada saat itu sangat menghadapi ancaman serius. Jika dunia berhenti menggunakan dolar, kekuatan ekonominya itu bisa runtuh dalam semalam. Namun teman-teman, di balik ide ini ada muncul siasat yang sangat brilian dan sangat manipulatif ya. Jika dolar itu tidak lagi didukung oleh emas, maka harus didukung oleh sesuatu yang lebih penting dari emas. Itulah pertama kali minyak digunakan sebagai underling dari dolar. Semuanya bermula ketika perjanjian rahasia diteken oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 1974. Ini menjadi titik balik sejarah, teman-teman. Amerika Serikat membuat kesepakatan strategis dengan Arab Saudi. Isi kesepakatan itu sangat sederhana, tapi sebenarnya efeknya sangat dahsyat. Yang pertama, Arab Saudi menjual minyak hanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, Amerika sebagai kompensasi memberikan perlindungan militer terhadap Arab Saudi. Dan yang ketiga, uang hasil minyak atau petrodolar tadi diinvestasikan kembali ke Amerika Serikat. Jadi teman-teman coba bayangkan, uang hasil jual minyak dari Arab Saudi dan negara-negara OPEC kala itu diinvestasikan kembali ke Amerika Serikat. Kesepakatan ini kemudian diikuti oleh negara-negara OPEC di negara Teluk dan Timur Tengah. Artinya, jika Jepang, Eropa, China, termasuk Indonesia ingin membeli minyak, mereka harus punya dolar terlebih dahulu. Teman-teman, disinilah awal mula bagaimana dolar itu dijadikan sebagai senjata geopolitik untuk mencengkram negara-negara di seluruh dunia. Ya karena kita harus membeli dolar, bahkan cadangan devisa kita, kalau mau negara itu tetap hidup, harus dalam bentuk dolar. Kalau tidak ya kita bangkrut. Kita mau ekspor, kita mau impor, semuanya menggunakan dolar Amerika Serikat.
Teman-teman coba bayangkan, minyak itu sama dengan beras, kebutuhan utama umat manusia. Dolar sama dengan satu-satunya uang yang bisa diterima. Semua negara harus, yang pertama, menukar mata uang mereka ke dolar, seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, menyimpan dolar sebagai cadangan devisa. Dan yang ketiga, membeli minyak dengan dolar. Akibatnya permintaan dolar itu tidak pernah mati, teman-teman. Dolar itu selalu dibutuhkan dan Amerika selalu bisa mencetak dolar seberapapun yang mereka mau. Dan dunia terpaksa harus memegang dolar. Inilah yang disebut sebagai sistem petrodolar, sistem yang menciptakan permintaan global secara permanen terhadap mata uang Amerika Serikat. Inilah bagian yang paling penting, teman-teman. Apa manfaat petrodolar itu terhadap Amerika Serikat? Yang pertama, Amerika bisa mencetak uang tanpa batas. Negara lain harus bekerja keras untuk mendapatkan dolar, Amerika tinggal mencetaknya saja. Karena dunia butuh dolar, maka inflasi Amerika tidak langsung meledak. Yang kedua, Amerika membiayai utang tanpa harus runtuh seketika. Negara lain membeli obligasi atau surat utang Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka punya surplus dolar dari perdagangan minyak. Hasilnya adalah Amerika bisa berutang besar, tapi negara mereka tetap stabil. Manfaat yang ketiga bagi Amerika Serikat adalah mereka bisa mengontrol sistem keuangan global sebagai urat nadi dunia. Karena transaksi global itu menggunakan dolar, maka sistem pembayaran global atau SWIFT dikuasai oleh Amerika Serikat. Amerika bisa memblokir negara dari sistem keuangan dunia. Dan sudah banyak negara yang menjadi korban dari pemblokiran paksa oleh Amerika Serikat ini. Ya, karena dunia dipaksa untuk bergantung dengan dolar. Mereka bisa memblokir negara manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka untuk dikeluarkan dari sistem SWIFT atau sistem pembayaran global tadi. Dan manfaat yang ketiga adalah dominasi Amerika secara geopolitik. Minyak tambah dolar itu sama dengan kekuatan Amerika. Negara yang melawan sistem ini seringkali menghadapi tekanan. Mulai dari Libya, Irak, Venezuela, hingga Iran saat ini itu adalah bagian atau bukti nyata dari tekanan Amerika untuk menghancurkan suatu negara. Kemarin waktu Rusia menyerang Ukraina dengan alasan menjaga kedaulatan mereka dari musuh yang berada di depan pintu rumah mereka, Amerika lagi-lagi melakukan pemblokiran terhadap cadangan devisa Rusia. Kala itulah semua mata dari negara-negara termasuk Cina. Cina pada akhirnya menyadari bahwa kalau kita terus bergantung pada dolar, maka suatu waktu ketika terjadi misalnya konflik antara Cina dan Amerika Serikat, pasti cadangan devisa mereka juga yang ada dalam bentuk dolar akan dibekukan oleh Amerika Serikat. Teman-teman, inilah yang kemudian menginisiasi beberapa negara, Brasil, Rusia, Cina, Afrika Selatan, dan India membentuk BRICS dengan agenda utama mereka adalah dedolarisasi atau membuang dolar sebagai alat transaksi global. Sekarang kita masuk ke titik yang paling krusial, teman-teman, yakni Selat Hormuz. Ini bukan sekadar jalur biasa, ini adalah jalur bagi 20 sampai dengan 30% minyak dunia. Selat Hormuz adalah satu-satunya pintu keluar dari jalur laut untuk kawasan Teluk. Kita tahu bahwa kawasan Teluk ini adalah penghasil minyak utama dari wilayah Timur Tengah, termasuk Iran, termasuk Irak, termasuk ini Kuwait, termasuk Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, jika petrodolar adalah sistem, maka Hormuz itu adalah arteri atau nadi utamanya. Jika nadi utama ini tersumbat, jika selang untuk ekspor mengeluarkan minyak ini sudah tersumbat, dunia pasti akan mengalami serangan jantung energi. Dan itulah yang terjadi pada hari-hari ini, teman-teman. Tahun 2026 ini kita semua satu dunia itu mengalami fase baru. Dalam konflik Iran itu menyerang kapal-kapal yang lewat. Lalu lintas tanker itu turun secara drastis. Iran juga bahkan menyerang kilang-kilang minyak di daerah Teluk
yang dijadikan sebagai strategi utama untuk menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Ya karena itu tadi, dolarnya Amerika Serikat ini tergantung dengan petrodolar di negara-negara Teluk. Itulah sebabnya Iran menyerang kilang-kilang minyak mereka. Yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, Iran itu menekan negara lain untuk tidak menggunakan dolar. Bahkan mendorong penggunaan yuan Cina dan mata uang lokal untuk perdagangan minyak. Ada laporan bahwa Iran bahkan menutup atau mengendalikan akses Selat Hormuz dalam konflik ini. Ini bukan lagi sekadar konflik militer. Ini adalah serangan langsung terhadap urat nadinya ekonomi Amerika Serikat, yakni petrodolar. 2 minggu setelah konflik ini, Iran mengeluarkan gerakan paling mencolok. Itu bukanlah rudal, drone, atau senjata konvensional apapun. Melainkan, itu adalah satu kalimat dari seorang pejabat senior Iran kepada CNN pada Sabtu pagi. Iran akan mengizinkan tanker minyak melewati Selat Hormuz, tetapi hanya jika pembayaran dilakukan dalam mata uang China, bukan dolar. Namun, dampaknya lebih besar daripada ledakan atau serangan apapun selama 14 hari terakhir. Ini bukanlah manuver militer. Ini adalah tantangan langsung terhadap sistem yang telah menempatkan Amerika Serikat di pusat ekonomi global selama setengah abad. Amerika itu tidak selalu menggunakan kekuatan bersenjatanya, kekuatan militernya itu untuk menghancurkan negara lain. Seringkali mereka menyerang cukup dengan golok yang bernama dolar tadi. Modus yang mereka gunakan adalah yang pertama adalah sanksi ekonomi. Contohnya itu ya seperti yang terjadi di Iran, Venezuela, Libya, Irak, termasuk sekarang yang menjadi target keruntuhan rejim oleh Amerika Serikat adalah Kuba. Negara-negara ini dikeluarkan dari sistem dolar yang membuat ekonomi mereka itu lumpuh. Nah, kalau ekonominya sudah lumpuh, pasti di dalam negeri terjadi kekacauan. Pasti akan terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut rejim atau presiden pemerintahan yang sedang berkuasa itu untuk diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Golok yang bernama petrodolar ini juga bisa melakukan embargo finansial suatu negara. Bank negara tersebut itu adalah target utamanya agar bank tersebut tidak bisa bertransaksi secara global. Ketika ekonomi satu negara sedang kaos akibat dikeluarkan dari sistem perdagangan internasional, disitulah Amerika masuk dengan cara mendukung oposisi dan memberikan tekanan politik. Jika ekonomi adalah tubuhnya, maka dolar itu adalah darahnya. Amerika tidak perlu menyerang tubuh, cukup hentikan aliran darahnya, maka negara itu pasti akan perlahan-lahan mati. Nah, hari ini sistem petrodolar itu tidak lagi berjalan sempurna, tapi dengan kaki yang pincang, teman-teman. Itu karena munculnya BRICS, negara seperti Cina, Rusia, India, Brasil, Afrika Selatan itu mulai mendorong perdagangan tanpa dolar. Bahkan mereka sedang menggunakan mata uang alternatif. Bisa yuan, rupiah, atau mata uang lokal. Cina itu membeli minyak tanpa dolar, seperti yang terjadi di Iran. Cina juga membeli minyak menggunakan sistem utang, seperti yang terjadi di Venezuela. Nama skema itu adalah oil for loan, atau minyak untuk membiayai utang. Tak hanya Cina teman-teman, Rusia juga sudah mulai menjual energi mereka di luar sistem dolar. Itulah yang membuat Amerika itu sangat marah dengan Rusia. Lalu yang ketiga teman-teman, yang paling berbahaya bagi Amerika adalah negara-negara Teluk tadi mulai bermain dua kaki. Ada kalanya mereka menggunakan dolar sebagai transaksi untuk menjual minyak, tapi juga mereka kadang-kadang menerima mata uang lokal atau mata uang alternatif selain dolar. Inilah yang sangat menakutkan bagi Amerika saat ini. Karena itu teman-teman, saat ini kita sedang melihat transisi besar. Dulu dunia itu unipolar. Amerika adalah pusat kekuatan dunia. Segala sesuatunya mereka bisa kendalikan. Sekarang kita sedang menuju dunia multipolar. Kekuatan itu sudah terbagi lewat Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan blok BRICS serta negara-negara berkembang yang sudah muak dengan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Amerika ini selama berpuluh-puluh tahun. Selama ini petrodolar adalah mesin kekuasaan, alat dominasi untuk satu negara, dan senjata geopolitik Amerika Serikat. Namun sekarang jalur minyak itu sudah mulai terganggu, mata uang alternatif sudah mulai muncul, dan kepercayaan negara-negara untuk Amerika Serikat itu sudah mulai tergerus. Jika dulu dunia bertanya,
Berapa harga minyak hari ini? Sekarang pertanyaannya sudah berubah, teman-teman. Dalam mata uang, apakah minyak akan dijual besok? Karena jika jawabannya bukan dolar, maka bukan hanya ekonomi Amerika yang berubah. Bukan lagi ekonomi dunia yang berubah, tapi peta kekuasaan dunia. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.